Segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu, ketahuilah aku juga menunggu bersama kamu. Jadi ketika ayat ini diwahyukan, ternyata mujizat terbesar yang ada pada diri Rasul Muhammad SAW itu adalah Al-Quranul Karim. Sehingga apabila kita ingin melihat bagaimana kemudian kandungan Al-Quran itu berkesesuaian dengan keilmuan, dasar-dasar kemudian pengetahuan, lalu inti daripada pengetahuan, itu semua termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah seorang diri, 1400 tahun silam, hidup pada masa jahiliyah. Tidak ada kemudian terkontaminasi dengan kehidupan peradaban dari Romawi, Yunani, dan seterusnya. Mesir, India, enggak ada. Dia seorang diri, tapi mampu kemudian ya mengkaji, mampu kemudian memberikan apa yang baru ditemukan hari ini oleh para ilmuwan. Nah, sedangkan kalau di dalam kitab saudara dikatakan contoh misalnya di dalam Lukas, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Nah, dari sini saja itu sudah ketahuan bahwa ternyata ini adalah berita yang dimuat oleh Bible, itu adalah berita-berita yang disusun oleh orang-orang berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Bukan ilham, bukan wahyu dari Allah. Nah, saya kira begitu, Bang Petrus, sebagai pembuka dari saya. Silakan. Yeah. Baik, terima kasih Bang Suma. Memang betul sih, untuk kitab suci di tempat kami, itu Alkitab, sangat berbeda dalam penghayatan penerimaan wahyu. Kalau di saudara saya Muslim, itu Alkitab, Al-Quran itu kan wahyu dari Allah ya. Wahyu dari Allah, dia firman Allah seperti itu, nuzul jadi Quran. Kalau di tempat kami, yang saya imani di gereja Katolik, itu betul kata Bang Suma bahwa Alkitab itu tulisan para pengarang, para penulis, maksud saya, penulis yang ada di Alkitab. Mereka semua, salah satunya ada beberapa orang murid dari Yesus, itu Yohanes dan Matius. Lukas dan Markus itu murid dari para rasul itu. Dan Paulus itu rasul yang lain, maksudnya sebagai penulis seperti itu di Perjanjian Baru. Dan Perjanjian Lama itu warisan dari saudara tua kita, yaitu Yudaism, itu kita ambil dan kita tidak mengurangi sedikit pun, terus ditambahkan Perjanjian Baru, seperti itu. Dan betul, itu adalah karangan penulis atau tulisannya para penulis yang diilhami oleh Roh Kudus, itu yang kita pahami, ya. Lain halnya dengan firman. Firman itu di tempat kami itu nuzul jadi insan atau manusia, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi sebenarnya gini, antara iman Islam dan juga iman Kristen itu ada satu titik di mana iman Islam dan Kristen itu bertemu. Pada saat umat Islam memahami bahwa Yesus itu adalah nabi, titik ini kemudian Islam Kristen itu bertemu di situ. Nah, tapi ketika Kristen mengambil nubuatan-nubuatan di dalam kitabnya saudara kita tertua Yahudi, kemudian data ini disandingkan kepada cerita-cerita yang dibangun kemudian setelah Yesus itu tidak ada, yaitu bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan yang perkasa, dia adalah Allah yang kekal, dan seterusnya. Di sini kita berseberangan. Kenapa? Karena yang lebih tahu tentang Mesias, bahwa Mesias itu adalah Tuhan atau Mesias itu bukan Tuhan,
Itu adalah mereka, orang-orang Yahudi. Nah, izinkan saya kemudian untuk mengurai sedikit pembahasan yang sangat sederhana, yang mungkin bisa dipahami, lalu kemudian nanti kita bisa tanggapi. Jadi gini, pemisah antara Islam Kristen ketika manusia yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama itu dianggap Tuhan kemudian. Contoh misalnya, di dalam Yesaya 11 nomor 10. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Nah, ini panji di sini yang dimaksud di sini kalau kita melihat hukum-hukum ya, kalau kita melihat dari bahasa kita orang Indonesia. Nah, sekarang kita melihat bagaimana di dalam bahasa Ibrani ada taruk, ada pangkal yang kemudian menjadi acuan untuk mengetahui tentang Sang Mesias. Bahasa Ibraninya koter. Ya, jadi koter itu artinya tunas, kemudian geza artinya tunggul, kemudian nezar artinya taruk, kemudian shoresh itu artinya pangkal. Artinya dia harus berasal daripada Esai. Ya, jadi kesimpulan dari Yesaya 1, ya, itu diketahui bahwa Mesias akan keluar menjadi menjadi tunas, ya, dan yang keluar dari tunggul, lalu kemudian sebagai sebagai taruk, yang mana kemudian berasal daripada akar itu sendiri. Jadi dimanapun dia keluar, pastinya dia tidak akan keluar dari bagian pohon sebelah, atau dari silsilah sebelah, atau dari keturunan sebelah. Ini yang diimani oleh orang-orang Yahudi. Ini yang diimani oleh orang Yahudi. Nah, artinya bahwa kita harus mengingat bahwa yang sedang kita bicarakan ini adalah kitabnya orang Yahudi. Artinya kalau kita berbicara mengenai apa yang dibicarakan oleh orang Yahudi, berarti harus berdasarkan konsepnya mereka. Nah, keseluruhan dari 12 suku Israel itu diibaratkan sebagai pohon. Akar pohon tersebut, ya, itu didapatkan dari mana pohon itu keluar. Pasti kita tahu, dari Yakub. Kemudian dari ke-12 suku Israel tersebut diibaratkan menjadi 12 cabang. Atau dengan kata lain, Geza dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi Yesaya ini itu digunakan untuk mengukur dari mana sumbernya kemudian Mesias ini akan keluar, yang diimani oleh orang Yahudi berdasarkan dengan kitab mereka. Harus dari orang Yahudi. Meski nanti ada data, tidak akan ada lagi seorang nabi yang lahir sama seperti Musa dari Bani Israel. Nah, ini perlu dipahami terlebih dahulu. Jadi, Mesias yang diimani oleh orang-orang Yahudi itu adalah dari darah daging dari Isai itu sendiri. Berasal dari satu pohon, bukan dari pohon yang lain. Nah, sekarang kita melihat apa yang diterangkan di sini. Kalau kita melihat bahwasanya Mesias itu harus duduk di dalam tahta Daud, berarti kita harus melihat apa pernyataan-pernyataan yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk membenarkan itu. Nah, sedikit lagi dari saya. Yeremia 36 nomor 30, Pak, Bang. Di situ jelas dikatakan, beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim. Nah, ini semalam teman Kristen tidak mampu jawab. Beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Dia tidak akan memiliki keturunan yang duduk di atas tahta Daud. Berarti kalau Yesus ini dikatakan dari keturunan Daud, kita harus cari. Dia berasal dari keturunan siapa? Rupa-rupanya, Bang, di dalam Matius 1 nomor 11, jelas di situ penulis kitab Anda
menghilangkan satu silsilah Yesus demi untuk mendudukkan Yesus sebagai Mesias. Coba Anda lihat di dalam Matius 1 nomor 11. Inilah silsilah Yesus. Yosia memperanakkan Yekonya. Ini jujur saya katakan, ini adalah kesalahan yang disengaja. Dan saya yakin sekali penerjemah kitab ini adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas tapi picik. Mohon maaf saya harus mengatakan itu. Kenapa saya katakan demikian? Inilah silsilah Yesus. Yosia memperanakkan Yekonya. Padahal antara Yosia dan Yekonya ada satu nama di situ yang dihilangkan. Siapa nama yang dihilangkan di sana? Nama yang dihilangkan itu adalah Yoyakim. Kenapa dihilangkan Yoyakim? Karena Yeremia 36 nomor 30 sudah dikatakan, beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda itu, ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Dihilangkan Yoyakim di Matius 1 nomor 11 agar Yesus bisa dianggap duduk di atas tahta Daud. Jadi kitab Anda memang hebat. Makanya saya katakan Al-Quran itu tidak akan bisa ditandingi oleh kitab manapun. Karena Al-Quran menantang dirinya untuk diuji. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Matius 1 nomor 11 mencoba untuk meniadakan nama daripada Yoyakim. Kok Bang Suma bisa tahu? Tahulah. Dari mana Anda tahu? Jelas. 1 Tawarik 3 nomor 16, keturunan Yoyakim adalah Yekonya. Sementara Yoyakim ini, nama orang tuanya adalah Yosia. Yeremia 26 nomor 1. Jadi Yosia punya anak bernama Yoyakim. Yoyakim punya anak namanya Yekonya. Sengaja dihilangkan Yoyakim di dalam silsilah Yesus di Matius 1. Maksudnya apa? Agar Yesus bisa dipaksakan duduk sebagai Mesias. Nah sekarang ternyata kalau dia sudah dinobatkan di Yeremia 36 nomor 30 bahwa Yesus tidak akan duduk di atas tahta Daud, lalu bagaimana mereka yang selama ini menuhankan Yesus disebabkan karena dianggap Yesus itu adalah raja di atas raja yang duduk di atas tahta Daud. Bagaimana menurut pendapat abangku ini? Silakan. Baik, terima kasih Bang Suma. Betul, kita tetap ambil dan pegang kitabnya saudara tua kita, Yudaism, itu persis seperti apa yang Bang Suma bilang. Jadi memang sampai sekarang pun saudara tua kita, Yudaism itu masih menunggu yang namanya Sang Mesias itu. Tetapi sesuai dari apa yang tertera di Perjanjian Lama, yaitu kitabnya saudara kita, Yudaism, itu semuanya, hampir semua tulisan, itu merujuk kepada Sang Mesias. Tanda-tanda kehadiran Sang Mesias, seperti itu. Ya, ini minta maaf, kembali lagi, saya tidak ahli Alkitab, tetapi yang saya ingat tentang apa yang kami imani seperti itu, kembali tadi dari awal saya bilang saya awam Katolik, jadi data-data pun, dokumen-dokumen apapun saya nggak pernah nyimpen, tapi pernah diberikan pembekalan seperti itu. Nah lanjut, hampir semua para nabi itu menubuatkan kedatangan Sang Mesias tersebut. Betul, itu dari Tunggul Isai. Nah Tunggul Isai ini memperanakkan Daud. Nah dari keturunan Daud ini, sesuai yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada perawan Maria itu, bahwa anakmu ini yang disebut kudus ini akan mewarisi tahta kerajaan, tahtanya Daud, kerajaannya tidak berkesudahan, seperti itu dikatakan. Maria masih bingung, nggak mudeng atau belum ngeh apa yang disampaikan kabar dari malaikat Gabriel itu. Sempat menolak, aku ini masih perawan, belum punya suami kok punya anak, seperti itu. Dulu pernah ngobrol sama teman-teman, ya nggak ada mustahil bagi Allah.
melakukan hal tersebut kan. Baik, setelah Yesus lahir, lalu Yesus tiba-tiba muncul di umur 30-an kurang lebih, lalu memilih para murid dijadikan utusan para rasul itu. Ya, kemudian mereka diutus menjadi rasul-rasulnya. Nah, setelah Yesus meninggal, itu sebelum meninggal pesan kepada para rasul itu, para utusan, yang ada 12 murid itu, 12 rasul maksud saya, itu menyampaikan untuk pergi ke seluruh ujung bumi, mengajarkan apa yang sudah Yesus ajarkan kepada mereka, ya, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak atau Putra, ya, dan Roh Kudus, dan itu sudah para murid atau para rasul lakukan seperti itu. Nah, iman yang kami imani sekarang ini dalam zaman sekarang ini adalah imannya para rasul. Jadi para penulis Injil pun, perjanjian baru maksud saya, itu pun juga beberapa ada para rasul dan penulis-penulis lainnya seperti itu. Jadi Yesus hanya memberikan pendampingan, ajaran kepada para murid, lalu sebelum Yesus meninggalkan mereka semua, berpesan bahwa mereka harus mengajar itu, mereka harus mengembalakan domba-dombanya atau para umatnya, seperti itu. Nah, itu dilakukan oleh para murid hingga suksesi demi suksesi, pergantian pimpinan dari para murid itu bergulir sesuai dengan ketika wafat diganti seperti itu terus-menerus sampai sekarang, itulah Gereja Katolik. Dan kami ada hubungan dengan saudara-saudara Ortodok, yaitu gereja mula-mula, gereja yang mewarisi imannya para rasul itu. Ya, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu. Nah, di abad ke-16 ini muncullah saudara-saudara kita yang Protestan. Itu dari Martin Luther seperti itu hingga sekarang banyak sekali denominasi dan macam-macam seperti itu. Mungkin ya kita juga menghargai mereka semua ya. Yuk, ini kebebasan memilih agama di Indonesia ini ya. Kita juga menghormati mereka, kita juga menghormati saudara kita yang Muslim, apalagi yang mayoritas seperti itu. Kita juga percaya bahwa yang mayoritas akan melindungi yang minoritas seperti itu. Terima kasih. Sampun, Bang. Sorry, ternyata saya termute. Jadi gini, kami umat Islam itu mendudukkan Yesus itu sebagai nabi, sebagai rasul kepada Bani Israel. Dan tidak ada kemudian yang bisa mengganggu-gugat itu. Karena iman Islam itu terkait dengan iman kepada kenabian beliau. Nah, lalu kemudian kedudukan beliau sebagai nabi, kalau kita melihat dari kitabnya Bani Israel, orang Yahudi, untuk kemudian melewati garis kenabian terhadap Yesus, itu nggak bisa. Saya sebagai Muslim menganggap itu nggak bisa. Karena fakta di lapangan memang tidak berkesesuaian dengan itu. Euforia yang dibangun kemudian itu muncul belakangan. Dia adalah Tuhan, dia adalah ini, dia adalah itu, dan seterusnya. Itu muncul belakangan, yang mana hal itu jelas-jelas diragukan dari segi histori dan juga dari segi kitab. Seperti yang saya terangkan tadi, bagaimana kemudian adanya pembahasan di Yeremia 36 nomor 30. Nah, kalau kita merujuk kepada keturunan Isai, kami umat Islam juga secara budaya mengakui bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW itu dari sisi neneknya beliau, istri daripada buyutnya beliau, ya, itu juga berasal dari orang-orang Yahudi.
dari tunggul Isai, dari Nabi Daud alaihissalam. Makanya kemudian Rambam dalam hal ini Mose bin Maimun, seorang rabi yang memiliki kedudukan tertinggi di antara para rabi yang ada di Yerusalem sana, itu jelas mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu jelas berasal dari keturunan Ismail, dari Kedar, Bani Kedar dia, merujuk kepada anak daripada Nabi Ismail, anak daripada Nabi Ibrahim. Nah, di dalam dokumen Yahudi, ya mereka sebut dengan Ikrab, surat-surat Harambam, itu jelas dikatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki darah yang berasal dari dari istri dari neneknya dia, Hashim, dari kakeknya dia, Hashim, yaitu dari Bani Kedar. Dari Kedar ini kemudian memiliki darah di mana darah mereka itu berasal dari istri dari buyut Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Hashim. Nah, nama beliau adalah Salmah binti Umar. Beliau ini adalah orang Yahudi. Dia berdarah Yahudi. Orang Yahudi yang memahami tentang kitab Ikrab pasti mereka tahu. Surah-surah Harambam itu pasti mereka tahu bahwa ini diceritakan dalam buku-buku mereka. Itu diceritakan dengan jelas. Berarti Rasulullah Muhammad SAW juga masih ada darah dari segi ibunya sampai kepada Nabi Daud. Dari tungkul Isai berarti. Jadi ini nggak bisa lagi dipungkiri bahwa yang saya katakan beberapa saat yang lalu bahwa Rasulullah Muhammad SAW kalau dikatakan tidak ada lagi keturunan dari Yoyakim yang duduk di atas tahta Daud, Rasulullah Muhammad SAW itu meskipun ada darah Yahudi di dalam dirinya, ya, dari neneknya, dari ibunya, kemudian kepada dari neneknya dia, istri daripada buyutnya Hashim, itu tidak berasal dari Yoyakim. Berarti dia tidak kena sumpah yang muncul di dalam Yeremia 36 nomor 30. Nah ini sekedar untuk saya sampaikan kepada teman-teman bahwasanya nubuatan tentang tidak adanya keturunan Yoyakim duduk di atas tahta Daud itu membuyarkan semua mimpi dan angan-angan teman-teman. Karena kenapa? Di dalam Matius 1 nomor 11 ternyata Yesus itu adalah keturunan Yoyakim. Di mana keturunan Yoyakim tidak akan duduk di atas tahta Daud. Jadi Mesias yang begitu agung kemudian yang dimimpikan itu datangnya dan dinobatkan kepada Yesus, ya itu adalah nubuatan yang dicocok-cocokkan oleh penulis. Apa yang mereka baca, itu yang mereka torehkan di dalam perjanjian baru. Ingat, kita harus tahu bahwasanya perjanjian lama jaraknya sampai kepada perjanjian baru itu ribuan tahun. Jadi sudah ribuan tahun kemudian kitabnya orang Yahudi dituliskan kemudian pada abad ketiga sebelum Masehi masuk ke dalam bahasa Septuaginta, lalu kemudian orang-orang yang ingin menjajakan Yesus mengambil cocokologi yang ada di dalam, mengambil kitabnya orang Yahudi dicocokologikan masuk ke dalam konsep yang kemudian konsep itu dijual kepada Romawi, dijual kepada Yunani, dijual kepada bangsa-bangsa di luar Bani Israel. Sekarang kalau kita ingin menguji kebenaran apa yang saya katakan, tanya kemana ke-11 murid Yesus? Mana keturunannya? 11 murid Yesus selain Yudas itu punya keturunan, punya anak cucu. Kemana mereka? Bermukim di mana mereka? Apa keyakinan mereka sekarang ini? Kita tidak akan bisa menemukan itu. Tapi kalau kita balik, akar Kristen kita ukur, kita kaji, kita tarik benang merahnya, kita akan sampai kepada Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi nyebrang kembali ke Yerusalem itu terputus. Tidak akan ada. Kenapa? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Berarti yang ke bangsa lain itu yang tertulis di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang Farisi, orang-orang munafik,
engkau menyeberangi daratan, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu, menjadikan mereka orang neraka, dan menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Berarti ada ahli kitab yang menyeberang lautan, menjelajahi daratan, nyebrang meninggalkan Yerusalem, mengajarkan sebuah agama, di mana agama itu diajarkan dan penganutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Makanya Yesus memulai dengan perkataan, celakalah engkau. Itu yang perlu dipahami. Kenapa? Karena kalau kita berbicara mengenai Yesus itu Tuhan, dia Mesias, Tuhan yang menjadi manusia, dan bla 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 dan seterusnya. Dari pijakan mana diambil? Dari kitabnya orang Yahudi. Sementara orang Yahudi mengatakan bahwasanya tidak akan ada lagi dari keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Yesus berdasarkan Matius 1 itu adalah keturunan Yoyakim. Berarti benarlah apa yang kami katakan sebagai apologet, bahwa ajaran Yesus itu berbeda dengan ajaran teman-teman Kristen hari ini. Yesus hanya untuk Bani Israel. Kemudian ada yang mengintip di pintu, di mana pintu itu adalah pintu di mana mereka menulis setiap apa yang mereka lihat. Oh, Yesus ini membangkitkan orang mati, catat. Yesus ini membuat orang buta melihat, catat. Orang lumpuh, catat. Lalu kemudian ditulis berbagai macam konsep, makanya tulisannya itu ditujukan kepada jemaat Roma, jemaat Ibrani, jemaat Efesus, jemaat Filipi, dan seterusnya. Tidak pernah ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Suratnya selalu ditujukan kepada kumpulan-kumpulan orang Romawi dan Yunani. Kenapa? Karena yang penulis ini tahu, kalau ini saya jual ke orang Yahudi nggak mungkin laku. Tapi ketika saya jual kepada orang Romawi dan Yunani pasti laku keras. Kenapa? Karena konsep Trinitas Tritunggal itu adalah konsep Romawi Yunani dari sejak nenek moyang mereka secara turun-temurun mendarah daging, tapi tanpa kitab suci. Begitu ada tulisan yang dianggap suci didatangkan kepada mereka yang berkesesuaian dengan konsep mereka, maka konsili-konsili kemudian memutuskan kitab ini adalah firman Tuhan dan Yesus didudukkan sebagai Tuhan di dalamnya. Itulah kenapa saya katakan bahwa Yesus Tuhan itu hasil daripada angket, hasil plotting, hasil daripada apa yang mereka inginkan orang-orang yang hadir pada saat muktamar atau konsili-konsili. Yang hadir pada saat konsili tidak ada satupun dari golongan rabi-rabi Yahudi pada masa itu. Semua adalah orang-orang terkenal, uskup-uskup, romo-romo, dan seterusnya yang hadir di sana, di mana mereka adalah orang-orang Romawi dan Yunani. Secara turun-temurun memang sudah diajarkan dewa-dewa mereka nusul menjadi manusia. Ketika Yesus jajakan kepada mereka, mereka langsung terima tanpa pikir panjang. Inilah yang terjadi, sahabatku, berdasar terhadap Yeremia 36 nomor 30 dan seterusnya. Saya kira ini dari saya sementara ini, silakan Anda tanggapin. Di sini sudah maghrib, saya izin sholat dulu kurang lebih 10 menit, habis itu saya kembali. Silakan. Baik, Bang. Oke. Selamat menjalankan ibadah sholat. Baik, terima kasih, Bang Zuma. Mungkin teman-teman yang lain masih ada di sini. Ya, kita bebas ya, menyampaikan pendapat itu bebas. Jadi kita ngobrolnya juga bisa enak seperti itu. Baik, memang iman Yahudi itu iman warisan. Jadi hampir seluruh mereka yang Yudaism itu adalah memang betul-betul keturunan Yahudi seperti itu. Kita juga bisa menarik garis lurus ke belakang, saudara-saudara kita yang berbangsa Arab itu bisa jadi keturunan dari Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail pun itu putra dari Bapak Abraham atau Bapak Ibrahim, seperti itu. Mungkin kalau di saudaraku Muslim itu Nabi Ibrahim, seperti itu ya. Nah, mau nggak mau itu adalah keturunan Ibrahim. Mau nggak mau Allah juga memberkati Ismail ya dan keturunannya. Bahkan dari perjalanan waktu kecil pun, ketika Ismail dan ibunya itu, Ibu Hagar itu berjalan di padang pasir yang begitu mengerikan, Allah itu juga memelihara mereka seperti itu. Ya. Itu buktinya. Sehingga saya mau mengatakan bahwa bisa jadi di koloni Timur Tengah itu nyaris adalah Bani Israel tadinya yang menyebar seperti itu. Yang menyebar, bahkan dari keturunan Ismail pun
itu juga mengenal Allah, Allahnya Ibrahim, yang diwariskan ke keturunannya terus-menerus hingga sampai mungkin bisa jadi sampai Nabi Muhammad SAW seperti itu. Minta maaf saya nggak bisa ngucapinnya, ya saya sampaikan SAW gitu aja. Nah itu bisa jadi seperti itu. Jadi memang betul ya agama Yudaism, Kristen dan Muslim atau Islam itu bisa jadi muncul dari sana itu karena yaitu agama samawi, agama yang bersumber Allah yang sama dengan cara tafsir berbeda-beda karena budaya dan lain sebagainya itu yang memengaruhi, dan tafsir bisa bebas, kita tidak harus menyamakan untuk sama, tetapi dari perbedaan itu kita bisa menarik, oh ya ini kita memang dari sejarah yang nyaris sama seperti itu. Jadi berikut, untuk yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid itu betul-betul Tuhan Yesus sebelum naik ke surga meninggalkan mereka semua itu berpesan, ya pergilah, ajarlah apa yang sudah kuajarkan kepadamu kepada mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti itu. Jadi mereka semua menyebar ke seluruh penjuru, ada yang ke India, ada yang ke Roma, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yunani itu apa ya? Saya lupa itu. Ya, seperti itu. Terus muncul gereja-gereja, pusat-pusat gereja yang mewarisi atau diwarisi oleh para rasul itu. Ya, jadi ada lima gereja waktu itu, ya termasuk Roma. Nah, teman-teman, untuk di apa yang kami imani di dalam iman Katolik itu kita mewarisi imannya para rasul, ya. Jadi monggo teman-teman Muslim mau menyampaikan tafsirnya, ya, memberikan penjelasan tentang tafsirnya seperti itu, ya tidak apa-apa. Tapi yang jelas bisa jadi, ya bisa jadi anaknya Perawan Maria itu yang di Muslim atau Al-Quran dikenal dengan Nabi Isa, itu mungkin dipengaruhi oleh budaya bahasa lidah atau ucapan lidah yang tidak bisa mengucapkan seperti orang Israel bilang Joshua, bisanya Isa, seperti itu Isa. Minta maaf saya tidak ahli itu, tetapi perbedaan bahasa itu mempengaruhi. Ya. Contohnya kayak Bali dan Batak di Indonesia itu juga beda lidahnya itu. Ya. Kalau di Bali itu bilangnya banyak patung-patung seperti itu. Nah, kalau di Batak mungkin E-nya itu lebih jelas. Minta maaf, ada telepon masuk. Saya lanjut. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan seperti itu. Yang jelas kita boleh berbeda dalam tafsir. Mungkin kalau saya di sini untungnya dapat belajar ilmu dari saudara saya yang Muslim, ya, tentang bagaimana cara pandang atau saudara saya Muslim memandang kekristenan seperti apa, dan itu bebas, ya. Saya menerimanya enjoy aja karena itu perbedaan dan saya menghargai perbedaan itu, dan saya tetap berpegang teguh dengan apa yang saya warisi, imani seperti itu. Saya menerima warisan iman ini dari orang tua, dan orang tua mungkin dari orang tuanya lagi seperti itu. Jadi saya lahir udah menyandang agama Katolik, ya seperti itu. Mungkin kalau saya belum dibaptis dari bayi masih bebas, itu saya di dewasa ini kondisinya mungkin bisa memilih bukan Katolik seperti itu, tetapi karena begitu lahir sudah Katolik, ya mau nggak mau ini yang saya pegang, dan itu yang saya pegang teguh sampai sekarang. Saya mencoba untuk taat dan setia di dalam keimanan kekatolikan ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Terima kasih.
Maaf, mungkin Bang Luga mau sedikit memaparkan dari karismatik. Maaf, Bang Ilyas. Ya, Silakan Bang, nubuatan, silakan di handle, silakan di handle Bang. tadi kan Juma kan mengatakan bahwa nubuatan tentang Mesias itu digenapi oleh Yesus. Ya memang hanya Yesus yang bisa menggenapi nubuatan tentang Mesias. Karena Mesias itu adalah Tuhan yang diurapi. Jadi Tuhan yang menjadi daging, itu arti Mesias. Ya, gitu. Jadi Mesias itu bukan hanya sekedar arti dari katanya. Arti kata Mesias memang diurapi, semua bisa diurapi. Kores, Daud, semua diurapi. Tapi yang dimaksud dengan Mesias yang dijanjikan itu adalah Tuhan yang ingin menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Itu adalah rencana Tuhan. Di 1 Samuel 8 sudah direncanakan Tuhan itu mau jadi raja di tengah-tengah Israel secara fisik. Tapi bangsa Israel menolak Tuhan itu menjadi raja, maunya raja-raja kecil manusia. Nah, berbeda dengan rencana Tuhan itu. Jadi makanya Mesias itu adalah Tuhan, artinya Tuhan yang mau menjadi raja di tengah-tengah umatnya. Ya, tentu karena Tuhan yang mau menjadi raja, ya tentu yang akan menggenapi itu tentu Tuhan sendiri, tidak mungkin manusia menggenapi. Tuhan menjadi raja temanya. Tuhan menjadi raja di bumi secara fisik. Ya, yang menggenapi harus Tuhan, nggak mungkin Nabi menggenapi, karena Nabi nggak mungkin jadi Tuhan. Gitu. Nah, makanya ciri-ciri Mesias itu ada pada Yesus. Dia akan duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa dia duduk di sebelah kanan Allah? Ya karena dia mengambil tubuh manusia. Kalau dia tidak mengambil tubuh manusia, dia nggak perlu duduk di sebelah kanan Allah. Ya dia adalah Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi bukan memaksakan, kata Juma memaksakan Yesus menggenapi. Iya, rencana Tuhan yang mau jadi raja di tengah-tengah manusia itu Tuhan sendiri. Makanya sebenarnya kerajaan-kerajaan dunia ini bukanlah rancangan Tuhan seperti kerajaan Saudi, kerajaan Inggris, itu bukan rencana Tuhan. Yang Tuhan mau adalah dia sendiri yang menjadi raja di tengah-tengah umatnya. Makanya kalau kita lihat nanti di akhir zaman di sorga, yang jadi raja itu di tengah-tengah umat itu cuma Tuhan sendiri. Dikatakan maka Allah berkemah di tengah-tengah umat manusia. Dia berkemah, dia bertahta sebagai raja. Seperti itu. Jadi nggak ada istilah raja Saudi, raja Inggris, nggak ada. Yang ada cuma bupati-bupati, wakil-wakil raja. Yang raja cuma satu, yaitu Tuhan. Makanya disebut King of Kings. Itu kira-kira dari saya. Ya, mungkin Bang Jumanya masih syarat. Nah, yang bisa juga menjelaskan kitab suci itu jangan Juma. Juma kan ketua Mualaf Center. Juma itu bukan rasul. Dia hanya ketua majelis taklim, ketua mualaf. Jadi yang bisa menjelaskan kitab suci itu harus rasul. Harus yang ditulis oleh rasul, bukan ditulis oleh si Juma. Si Juma kan hanya sebatas guru karate. Guru karate yang ngajarin karate, jangan ngajarin kitab suci. Enggak, salah Bang Luga. Bang Juma itu enggak menulis kitab. Hanya memaparkan aja. Iya, memaparkan nggak boleh. Itu Oh, hukumnya nggak hukuman boleh. mati Itu kalau pendeta-pendeta banyak yang memaparkan di gereja. dengerin. Gimana? Kita memaparkan berdasarkan penjelasan Rasul, bukan berdasarkan penjelasan kita. Emang ada Kita pendeta yang dijelaskan sama Rasul sekarang? kan ada tulisan Petrus. Nah kan Petrusnya udah nggak ada. Gimana mau Tapi kan bisa? tulisannya ada. Ntar, mending tunggu Bang Juma aja ya. Iya, Soalnya tulisan lagi Petrus itulah yang menjadi, kita cuma menyampaikan aja, bukan menjelaskan lagi. Penjelasan itu sudah diberikan dasarnya oleh Petrus gitu loh. Nah, kita menyampaikan, menjelaskan berdasarkan tulisan-tulisan para rasul. Jadi nggak boleh kita menjelaskan berdasarkan kehendak sendiri.
Gitu. Apalagi kita bukan siapa-siapa gitu, cuma manusia biasa. Jangan Kalau membaca boleh nggak? Memba- membaca apa dulu nih? Karena ada dua bagian di dalam Alkitab ini yang harus kita baca. Pertama, membaca ucapan Yesus. Itu ada di keempat Injil. Membaca ucapan Yesus ini kadang-kadang belum kita bisa mengerti karena di situ Yesus tidak sedang menjelaskan. Kita cuma mendengar apa ucapan Yesus, tapi pengertian dari ucapan Yesus itu belum tentu sama dengan apa yang kita maksud. Makanya kita perlu setelah membaca, kita juga membaca penjelasan para rasul baru komplit. Ini kadang-kadang Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, Yesus Kristus yang keutus. Langsung diajarin ke orang banyak, ya nggak begitu cara ngajarnya. Sayur. Maling. Kalau menurut Bang Luka, mengenal yang kekal itu bagaimana coba? Ya harus tanya Petrus. Jangan muncung kita udah keburu maju, nggak Dari boleh. mana asalnya Petrus sudah nggak ada? Ya kan tulisannya Ada Bang kan Petrus ada. itu Bang. Tulisannya kan ada. Petrus ada ya. Tulisannya kan ada yang menjelaskan siapa Yesus. Jangan muncung kita udah ke keburu maju Ya berarti duluan. bukan rasulnya itu yang langsung menjelaskan, berarti tulisannya. Iya, kita harus Petrus. begini, kita harus menjelaskan berdasarkan tulisan rasul-rasul itu, Ya bukan itu kan sama, kita menjabarkan sesuai dengan tulisan, gimana sih? ya kamu tidak, kamu menjelaskan ucapan Yesus yang kamu langsung artikan, langsung kamu banting habis, kamu langsung banting harga udah. Misalnya contoh, inilah satu-satunya hidup yang kekal dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Nabi dong. Ucok, main langsung nabi-nabi aja. Itu nggak boleh begitu. Karena ada utusan nabi, nggak boleh begitu. Itu namanya lu yang Nabi Bang Luka. Memang Yesus bukan nabi. Makanya tanya Petrus, jangan tanya si Juma. Si Juma itu guru karate. Siapa tahu Luka bisa jelasin mewakili Petrus. Nah, kamu baca 2 Petrus 1 ayat 16. Petrus berkata, Yesus itu adalah anak Allah, Tuhan dan Raja. Gitu ya. Iya dong. Kita kalau ingin tahu tentang siapa Yesus, kita tanya Petrus, jangan tanya si Juma yang guru karate itu. Berarti bukan nabi ya. Halu. Tuhan dan Raja, kata Petrus. Kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus itu nabi gimana? Itu salah. Halu ini Bang Arwin. Halu dia. Kok halu nih sih? Enggak ada Bang Petrus kok, itu kita tanya aja Bang Petrus apa katanya. Iya, silakan Bang Petrus. Siap, Bapak. Iya, pada dasarnya memang Yesus nggak pernah menolak ketika dia dipanggil nabi, guru, dan Tuhan ya. Seperti itu. Dalam panggilannya, Yesus juga selalu menyampaikan bahwa dirinya itu menjadi imam, raja, dan nabi. Seperti itu. Jadi ketika saudara-saudara kita yang muslim menyebut Yesus nabi, kami tidak kaget karena itu memang sudut pandang saudara kita yang muslim, Yesus atau Isa itu sebagai nabi. Dan itu nggak apa-apa, itu kan mereka menghormati Yesus tetapi dari sudut yang lain seperti itu. Bukan dari sudut kekristenan. Nggak apa-apa, jadi kita harus bisa menghormati dan bisa mengerti. Itu aja. Kalau saya sih bukan mereka menghormati, mereka memang mau nyesatin orang. Nah, kita sapa dulu nih, ada sahabat kita ternyata nih, Pak Pipo. Apa kabar Pak Pipo? Markus Halo. 6:46a, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Mau ditolak itu? Yang mana? Coba bacain, Udin, cepetan bacain. Kamu bacain coba. Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Bacain ayatnya. Si lontong. Ayatnya yang kau bacain, biar kita jelaskan. Ini tukang lontong sayur kalau masuk Zoom ngamuk terus kerjanya, cobalah.
Iya, ayatnya yang dibacain supaya nggak salah tafsir. Pak Pipo coba suruh baca Pak Pipo tuh. Pak Pipo lihai itu. Pendeta sakti dia. Pak Pipo. Yesus kan berkata, seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya. Yesus sedang menceritakan bahwa nasibnya itu sama seperti nabi-nabi yang ditolak. Karena Yesus ditolak, nabi juga ditolak, berarti sama nasibnya dengan nabi. Bukan Yesus sedang mengaku nabi. Coba tak baca ya. Kemudian Yesus berangkat dari situ, dari tiba di tempat asal, sedang murid-muridnya mengikuti dia pada hari saat Sabat yang mulai mengajar di rumah ibadat. Jemaat yang besar takjub ketika mendengar, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya? Kan itu ya ayatnya ya, benar nggak? Terus bacain. Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yesus, Yudas, dan Simon? Dan bukankah seorang saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi yang dikatakan sosok nabi ini siapa? Jadi gini ya, gini. Yesus kan sedang berbicara kepada halayak umum. Umum ini kan nggak tahu menau siapa Yesus, karena Yesus baru muncul. Jadi Yesus itu mengajarkan sesuai dengan apa yang mereka tahu, bahwa seorang nabi selalu ditolak di tempat asalnya. Demikian juga keberadaan Yesus juga ditolak di tempat asalnya. Artinya Yesus ini sedang menceritakan bahwa nasibnya itu mirip dengan nabi-nabi. Itu artinya. Jadi bukan Yesus sedang mengaku nabi. Karena di dalam Matius 5:16 ayat 16, Yesus berkata, siapakah aku ini? Lalu jawab para murid, ada yang mengatakan engkau nabi. Kemarin si Ucok Lontong Sayur mengatakan engkau juga salah satu nabi, katanya. Lalu Yesus bertanya lagi, menurut kamu Petrus, siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu jawab Yesus apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jelas. Yesus adalah Mesias, anak Allah, bukan nabi. Oke, lanjut. Terserah mau penjelasannya itu iman sampean kok. Loh, makanya kan baca Alkitab nggak bisa sepotong kau luncurkan, sepotong kau launching di pasar, nggak bisa saya nak tahu. Sepotong, sepenuhnya tak baca semua itu. Iya, Matius 16 kau baca nggak? Di situ dikatakan Yesus Mesias anak Allah. Saya kan Mesias baca anak Allah. Matius Sekarang 16. saya tanya, Mesias anak Allah dengan Nabi sama nggak? Baca, bukan dipotong. Mesias, iya Mesias anak Allah dengan Nabi sama nggak? Siapa? Yesus. Mesias itu dengan Nabi sama nggak? Sosok Nabi di situ tuh menggambarkan siapa? Yesus menyamakan dirinya dengan seluruh para nabi, nasibnya ditolak, Ucok. Berarti Yesus di situ bukan menyatakan dirinya juga nabi, bahwa ditolak. Bukan, dia nasibnya sama, karena nasibnya Yesus tuh sama dengan nabi-nabi, karena dulu nabi-nabi itu selalu ditolak dan dibunuh. Setara enggak dengan nabi berarti? Nah, seperti Yesus juga ditolak dan dibunuh. Makanya Yesus mengatakan tidak ada seorang nabi yang dihargai di tempat asalnya. Karena yang diajak Yesus ini adalah orang awam yang nggak tahu menahu tentang Mesias, tahu tentang nabi juga nggak tahu. Jadi dia ngomong secara umum, tentu pakai bahasa umum. Tapi kalau dalam bahasa yang spesifik, Usir di sekeliling rumahnya, berarti Yesus menyetarakan dengan seorang nabi enggak kira-kira? nasibnya bukan dirinya. Makanya di dalam Matius 16 ayat 16 Yesus bertanya lagi, woi Ucok kurang ajar, gue ini siapa sih? Kata Yesus, lo kata si lontong sayur yang kemarin, si tai itu, katanya lo nabi. Bang Luka, masa ada perkataan, woi kurang ajar Ucok? Enggak ada kayak gitu dalilnya. Ya ada lah, kalau Yesus lagi emosi diajarin kepada kepala batu, digetoklah palanya.
Aduh, Matius 21 nomor 11 itu loh Bang Luga. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Ya gitu jelas toh. Oke, saya jawab ya. Hmm, Yesus kan lagi dielu-elukan di Yerusalem. ya. Ya, di itu kan di ayat 31 kalau nggak salah. Lalu di ayat sebelumnya ya dikatakan diberkatilah engkau Yesus Raja Israel. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, the King of Israel. Lalu ada orang bertanya, siapakah dia? Lalu jawab mereka, dia adalah nabi dari Nazaret. Di situ ada dua pernyataan. Yang satu, orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus, menyerukan Yesus sebagai King of Israel. Yang kedua, tukang somai yang ada di jalanan. Siapakah dia? Katanya. Lalu jawabnya mereka, oh dia itu nabi. Nah artinya di sini ada dua jawaban. Yang satu jawaban orang awam, namanya juga sesama tukang sayur, mereka nggak pernah baca Alkitab, ya mereka jawab nabi standar. Tapi kalau mereka yang ngerti, mereka tahu bahwa dia adalah Mesias Raja Israel. Kan di ayat itu juga, di pasal itu juga. Nah, inilah yang kami bahas tadi, Bang. Bahwa agama Kristen itu sekarang menerima sebuah ajaran yang hanya cocokologi dari kitabnya orang dahulu. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus itu raja orang Yahudi, Anda ditertawakan karena Yeremia 36 nomor 30 jelas dikatakan anak Yoyakim, keturunan Yoyakim tidak akan bisa duduk di atas tahta Daud. Sementara Yesus itu adalah keturunan Yoyakim. Gitu loh Bang Luga. Jadi Anda ditertawakan sama orang Yahudi. Kalau Islam awam, Anda mendengarkan Bang Luga bercerita, wah hebat kali ini Yesus ya. Tapi nggak bisa. Orang yang belajar pasti tahu, Yesus tidak akan bisa duduk di atas tahta Daud. Kenapa? Dia dicegat oleh Yeremia 36 nomor 30. Oke, saya Gitu loh jawab Bang. ya. Oke. Ya, silakan. Kalau yakin begini, rencana Tuhan memang Yesus akan dilahirkan dari garis keturunan Daud. Tetapi itu harus dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Itu harus dibatalkan. Makanya si Yoyakim dibikin mandul. Iya kan? Tetapi dari garis keturunannya Yusuf, ya, Yusuf dan Maria itu dari garis keturunan mana? Ya. Artinya kan tidak ada, kan cuma dibilang tidak ada yang menjadi raja kan? Bukan berarti dia tidak beranak kan? Bahwa Yoyakim itu tidak memiliki anak lagi yang namanya raja. Yusuf juga bukan raja. Maria pun bukan keturunan raja. Nah di sini menggenapi firman Tuhan bahwa memang Daud itu secara fisik dia gagal menurunkan Mesias. Secara fisik gagal. Kenapa secara fisik gagal? Karena Daud itu orang berdosa. Tetapi dibantu oleh Tuhan secara roh. Tetap Yusuf itu kalau mau dicari, tetap itu aja tetap dari garis keturunan Daud. Itu ada kok di Matius. Yusuf Maria itu tetap garis keturunan Daud gitu. Mau dari Yoyakim, mau entah dari mana saya nggak tahu, tetapi tetap Yusuf itu tetap dari turunan Daud. Tapi bukan raja. Makanya Yesus itu karena dia adalah anak Allah, dia tidak lahir dari darah Daud secara jasmani. Tapi dia harus dilahirkan dari roh. Yohanes 3:5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh. Jadi Yesus itu adalah bukan keturunan Daud secara fisik. Makanya Yoyakim anaknya tidak ada menjadi raja lagi kan. Kerajaan Daud itu udah terputus, sudah hancur. Makanya di Israel nggak ada lagi kerajaan sampai hari ini. Justru itulah Yesus tidak bisa jadi raja karena tidak ada kerajaan, Bang. Tidak gini loh. Kan sudah nggak ada kerajaan Tuhan, begini, rencana Tuhan terhadap Daud itu pasti terjadi. Walaupun Daud gagal karena segala dosa-dosanya, segala kutukan-kutukan yang ada sama dia. Tapi rencana Tuhan dia tetap keturunan dari Daud. Walaupun si Yoyakim kau bilang nggak punya anak lagi, tetap aja dia turunan Daud. Iya, tapi dari keturunan Yoyakim itu nggak bisa lagi menjadi raja. Betul. Yesus itu keturunan misalnya, Yoyakim, gitu loh. Begini, tapi kalau si Yusuf itu keturunan Daud bukan? Gimana? Iya, keturunan Daud, betul. Nah,
Kalau si Yoyakim tidak bisa menjadi raja, berarti Tuhan Maha benar. Kenapa? Karena memang kerajaan fisik ini tidak bisa mewariskan kerajaan roh. Gitu loh. Artinya Kok Yesus kerajaan ini roh? Kerajaan Daud itu kerajaan, bukan kerajaan roh, Bang. iya kerajaan fisik kan, maksudnya Nggak bisa itu Yesus yang mau adalah raja Tuhan. dikemanakan saja. Yesus tidak akan pernah bisa jadi raja. Raja di kerajaan Daud nggak bisa. Oh, tapi kan Tuhan sudah janji di 1 Samuel 8, saya akan menjadi raja atas Israel. Lalu kapan itu digenapi? Ya, menjadi raja atas Israel kan dia memang Malikin Nas. Dia itu adalah raja seluruh manusia. Oh, bukan. Pencipta langit dan bumi salah itu besar, adalah salah raja besar. yang merajai semuanya gitu. Bukan seperti itu. Tuhan itu mau menjadi raja tuh di tahta Daud. Itu janji Tuhan, bukannya jadi dia raja di seluruh langit lalu tahtanya ada di langit, bukan begitu. Tuhan ngomong tuh secara fisik. Jangan salah. Tuhan yang Anda maksud di sini siapa? Tuhan itu di dalam 1 Samuel ingin menjadi raja di tengah-tengah Israel secara fisik. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 1 Samuel berapa itu, Bang? 1 Samuel 8. Aku akan menjadi raja di tengah-tengah Israel itu secara fisik. Itulah yang diinginkan Tuhan. Tapi bangsa Israel menolak, akhirnya lahirlah si Saul dan lahirlah si Daud. Dia nomor berapa itu? Saya kok baru dengar. 1 Samuel 8 waktu bangsa Israel minta raja. Inilah cikal bakalnya si Raja Saul tampil karena bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja, tampillah si Saul, Raja Saul. Saul memberontak, lahirlah si Daud. Makanya lihat sejarahnya apa? Sejarahnya berdiri bangsa Israel ini kerajaannya apa? Ya gara-gara debat sama Tuhan karena bangsa Israel nggak mau Tuhannya pengen jadi raja di tengah-tengah mereka. Nah, janji dan rencana itulah yang disebut kedatangan Mesias, yang dimana Tuhan sendiri yang akan datang sebagai raja secara fisik. Kalau secara roh mah itu namanya hal menghayal. Ngapain Tuhan mau jadi raja di tengah-tengah Israel tapi nggak kelihatan? Tuhan kan menciptakan kan juga mau jadi raja di Israel secara fisik. Jadi dikatakan raja akan duduk di atas tahta Daud. Tahta Daud itu kan fisik, bukan rohani itu. Kapan itu digenapi? Anak di Yesaya pasal 9 enggak ada, Bang, enggak ada. 1 Samuel 8 itu enggak ada Tuhan jadi raja, enggak ada. Ini ya, saya tampilkan ayatnya ya. Boleh. 1 Samuel. Ini waktu saya bahas ini kamu enggak ada. Enggak, saya penasaran aja, Bang. Saya kan belajar juga. Pada waktu itu kamu akan teriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab. Kamu pada waktu itu diambilnya 1/10. Ini saya screen-nya. Saya screen-nya buka dong, saya screen-nya buka. Saya screen-nya dibuka. Only the host can share this meeting. Saya screen-nya dibuka ya. Oke. Tidak harus ada raja atas kami. Nih, coba baca ya. Baca ayat 7 ya. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dengan segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Terus? Nah di sini Tuhan mau menjadi raja atas Israel, tapi bangsa Israel minta si Saul, si lontong. Aduh, bukan, Bang. Samuel ini yang mau menjadi raja, tapi ditolak, bukan Tuhan. Oh tidak, kau baca dari atas dong. Waktu itu mereka berikanlah endingnya kepada kami bisa seorang dilihat raja. endingnya bisa dilihat di nomor 22, Bang Luga. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Samuel diminta untuk mengangkat raja, dan raja yang diangkat itu masa Tuhan diangkat menjadi raja? Enggak lah, Bang. Kalau yang dikatakan di Al-Quran, Malikinas. Akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Gimana sih? Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan kepadamu.
Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Nah, ini ditolak ini dalam arti kata seperti yang ada di dalam Al-Quran. Raja manusia, ditolak menjadi Tuhan. Ditolak sebagai Tuhan, bukan ditolak dalam arti raja fisik, raja layaknya manusia. Itu bisa kita lihat di nomor 22-nya. Gitu loh Nomor Bang Duga. 22 mana? Di Oke. 1 Samuel 8. Oke, 22 ya. Tuhan Ya, berfirman kepada Samuel, dengarkanlah dan permintaan angkatlah mereka. seorang raja bagi mereka. Ah, Kemudian berkata Samuel, pergilah masing-masing ke kotanya. ah. Nggak ada itu Bang Tuhan jadi raja. Jadi berhentilah. Oh Kasihan. jangan dong. Ini baca 19. Tapi bangsa itu Ini sudah menolak kita mendengarkan. ini sudah Dengerin. bukti. Gimana ceritanya? Anda menghayal King of King adalah Yesus. Tapi dibantah Yeremia 30 nomor 30. Yesus tidak bisa jadi raja. Kayak mana itu? Susah ini Bang, susah. Karena saya katakan, ada yang duduk di depan pintu orang Yahudi, kemudian dia melihat apa yang terjadi. Ditulislah itu, dicocok-cocokkan dari kitabnya orang Yahudi, baru dijual ke Romawi dan Yunani. Nah, fakta setelah diselidiki ternyata Yesus tidak bisa jadi raja. Kenapa? Dia adalah keturunan Yoyakim. Ya, di ayat yang tadi, Tuhan yang mau ingin menjadi raja. Nah, ini juga digenapi lagi pada waktu Yesus di kayu salib. Makanya dikatakan Apalagi di situ. Aduh, Firaun, abang ini. dengerin dulu, tenang aja. Hmm. Pilatus kan bilang, aku harus menulis ini adalah raja orang Yahudi. Tidak, kami nggak mau ingin menjadi raja kami nggak pengen dia menjadi raja. Siapa yang menganggap dia raja, dia menolak kaisar. Gitu. Jadi ini sama sebenarnya. Spirit yang menolak Tuhan sebagai raja ini sudah ada di zaman Samuel. Ini roh sebenarnya. Ini adalah roh penguasa si jahat yang membuat bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja. Ya, makanya kedatangan Mesias itu adalah kedatangan Tuhan sebagai raja. Di Yesaya pasal 9 dikatakan bahwa Tuhan akan bertahta duduk di atas tahta Daud. Yesaya pasal 9. Tuhan akan duduk di atas tahta Daud. Tahta Daud fisik apa rohani? Fisik. Berarti Tuhan akan duduk secara fisik di atas tahta Daud. Nah, sekarang kita tunggu kapan Tuhan mau duduk secara fisik. Karena yang mau didudukin ini bukan rohani. Tahta Daud itu fisik. Ada kursinya. Yesaya berapa? Yerusalem. Hah? Yesaya. Coba kita buka ya, Yesaya. Iya, Yesaya 9 nomor berapa? Iya, Yesaya 9. Ya. Ini berbicara mengenai ini kan, Manase kan? Taruh. Yesaya 9. Aduh, hancur kitabnya orang ini dibuat ini, Bang. Nih, Yesaya 9 nomor ya. 6. Nomor 6, nomor 5. Bentar. Untuk kita sebab seorang putra. anak ya. Ayat 9, ayat 7 aja. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dan sampai sekarang kecemburuan Tuhan semesta alam melakukan ini. Nah, sekarang dikatakan yang duduk di atas tahta Daud siapa? Ayat 5. Penasehat ajaib dan Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai akan duduk di atas tahta Daud. Nah, sekarang Tuhan duduk di atas tahta Daud itu kapan terjadi? Iya, tidak ada lagi, Bang. Kerajaan Daud itu sudah nggak ada. Kok kerajaan Daud? Coba buka nih. Buka lagi ke Lukas. Bisa nggak di sini lagi. ya? Lari lagi ke Lukas. Salto ke sana kemari. Lukas 1 ayat 33 ya. Lukas 1 ayat 33. Share screen ya. Ajak Pak Bom sekalian, Bang, sini. Lukas 1 ayat 33. Gabriel berkata kepada Maria, ia akan menjadi raja atas keturunan Daud sampai selama-lamanya. Kan sama. Raja Israel kan? Itu makanya aku bilang, Anda itu Kristen adalah orang yang menjadi korban terhadap penulis yang mengambil tetesan demi tetesan yang ada di kitabnya orang Yahudi, di mana mereka tidak akan pernah bermimpi itu adalah Yesus. Tapi ada penulis yang mencocok-cocokkan kitabnya orang Yahudi kepada Yesus. Korbannya kalian. Coba Anda lihat, bagaimana dia mau menjadi raja, kerajaannya tidak ada. Bagaimana dia
Bagaimana dia menjadi damai sejahtera sementara hidupnya tidak pernah sejahtera? Tidak akan berkesudahan. Apanya yang tidak berkesudahan? Wong dia hanya 33 tahun. Ya, dikatakan tidak berkesudahan di atas tahta Daud. Tahta Daud yang mana? Tahta Daud yang mana? Kalau yang dikatakan tahta Daud itu adalah kerajaan Tuhan yang datang di atas muka bumi ini, itu tinggal ada di Mekah sana. Itu baru kerajaan yang bisa dikatakan kerajaan Tuhan, Bang. Karena berasal dari pengajaran para nabi-nabi. Kalau kerajaan Daud Anda katakan ada di Yerusalem, yang mana kerajaan Daud itu? Nggak ada. Makanya kalau dikatakan Yesus adalah besar kekuasaannya, dia adalah Bapa yang kekal, dia adalah Bapa yang perkasa, dia adalah penasihat ajaib. Apanya yang penasihat ajaib, Bang? Nasihatin Yudas aja nggak bisa dia. Gimana ajaib nasihatnya gitu? Enggak lah. Jadi ayolah, mari kita jujur terhadap kebenaran. Ya, inilah silsilah Yesus. Yosia memperanakkan Yekonya. Ini kenapa Yoyakim? Harusnya inilah silsilah Yesus. Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya. Kenapa Yoyakim dihilangkan? Karena penulis kitab Anda mengetahui Yoyakim itu keturunannya tidak akan duduk di atas tahta Daud. Makanya dihapus namanya gitu loh. Tapi orang yang belajar tidak akan terkecoh dengan itu, Bang. Makanya yuk mari lebih baik menjadi ya hidup nyata daripada dalam hayalan. Ayo Bang Luga, kapan mau dibaptis? Ntar dulu. Gini Ya, loh ya. silakan. Yang mengajarkan tentang firman itu bukan kau sebagai guru karate. Yang mengajarkan firman Tuhan itu adalah penjelasan dari rasul-rasul. Jadi yang mengajarkan firman Tuhan itu ada Abang ini sebagai guru cendol. Sayur lontong. Saya belajar dari rasul-rasul. Ada kan Rasul yang penjelasan mana? dari rasul-rasul, Rasul ya. yang mana yang ngajarin abangku ini? Hah? Rasul yang mana? Rasul Petrus kan ada. Rasul kitab Petrus itu. nggak mungkin, Bang. Rasul Petrus itu nggak pernah menulis dia, apalagi dikatakan mengarang kitab sampai setebal itu, enggak lah. Petrus itu mendapat mandat dari Yesus, jangan ke bangsa lain. Dan itu dibenarkan oleh Paulus bahwa Petrus tidak ke bangsa lain. Galatia 2 coba Anda baca di sana. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti 1 Petrus, 2 Petrus itu bukan suratnya Petrus murid Yesus. Apalagi kisah para rasul dikatakan bahwasanya Petrus itu orang yang tidak terpelajar. Sebagai orang tidak terpelajar, tidak mungkin dia menulis 1 Petrus, 2 Petrus itu, Bang. Apalagi muatannya mengarah kepada orang-orang non-Yahudi. Sementara Petrus untuk Yahudi. Janganlah, Bang. Ayo, Bang. Tanggalkan sendalnya, cari tempat wudhu. Kemudian kita sholat bareng-bareng. Yuk, nyembah kepada Tuhannya Yesus. King of King itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas, ilahin nas. Yesus aja selama usianya kurang lebih 30 tahun itu sibuk untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, ini sekarang Anda justru menyembah kepada Yesus. Kan lucu. Ayo, jangan ikuti bom-bom. Bom-bom itu udah terlanjur dia. Udah terlanjur jauh dia. Abang Luga ini masih ada potensi kemudian untuk menjadi hamba Allah. Gini ya. Kitab suci tentang Yesus, tentang nubuatan, kita nggak boleh mendahului para rasul menjelaskan. Rasul yang mana? Bentar dulu. Di situ ada Rasul tulisan bom-bom. Petrus. Bukan, si bom-bom bukan rasul, dengerin. Apa dia? Kalau bukan Ada rasul apa? Nggak tahu saya siapa dia gitu loh. Jadi yang perlu menjelaskan kitab suci ini adalah harus dari yang tertulis, jangan dari omongan kau. Yang tertulis itu kan begini loh, Bang. Tulisan kitab Al-Quran maupun kitab Anda itu disajikan untuk semua manusia. Mau dia Kristen, mau dia Hindu, siapapun bebas. Ya. Kan begitu. Al-Quran juga demikian. Tapi kan untuk menjelaskan tentang siapa Yesus kan itu kan kuasanya kan diberikan kepada Petrus, bukan kepada Anda. Apalagi Anda orang Makassar. Oke, orang silakan. Makassar itu nggak boleh menjelaskan tentang kitab suci. Yang bisa menjelaskan kitab suci itu harus orang-orang Yahudi. Oke, silakan. Siapa Yahudinya yang Anda maksud? Orang Yahudi dasar. Nggak nyambung.
Sekarang saya tanya, apa kapasitas Anda menjelaskan kitab suci? Kecuali misalnya Bang Luga, saya ingin menjelaskan novel Janda Beranak Dua, itu kemungkinan boleh gitu loh. Ini yang mau dijelaskan King of King, yang menjelaskan Anda sebagai orang Makassar, kapasitas Anda tuh apa gitu loh, ngejelasin Tapi kitab-kitab saya suci. juga tidak menemukan ada orang Yahudi datang ke Indonesia mengajarkan Bible, Bang. Nggak ada itu. Kan Siapa sudah coba? ditulis oleh Petrus di dalam Nah, 2 Petrus 1, 2, 3, di nah dalam 1 itu Yohanes 1, yang 2, 3, kubilang. kitab Penulisnya itu Wahyu. bukan Petrus. Kau tahu dari mana itu bukan Ya penulisnya, bukan jelas. Petrus. Itu 1 Petrus 2 Petrus ditujukan kepada orang-orang yang tidak bersunat. Enggak, kau tahu dari mana itu bukan tulisan Petrus? Oh jelas bukan tulisannya, Bang. Bukan. Oke, Karena tulisan itu tulisan yang ada sekarang. Kau katakanlah itu bukan tulisan Petrus ya. Tapi di situ kan ada tulisan nama Petrus ya. Jadi kita kan masih menduga-duga ini. Kecuali Anda ada di tempat kejadian, umur Anda misalnya udah 3.000 tahun. Ini kan umur Anda juga masih baru kan? Artinya, kalaupun itu bukan tulisan Petrus, saya lebih percaya tulisan itu yang karena umurnya lebih lama dari Anda. bagaimana ceritanya Anda mengatakan bahwa Petrus yang menulis? 1 Lukas. Nah, sekarang dari mana Anda tahu itu bukan tulisan Petrus? Coba dari dari mana Anda tahu? Lukas, dari Lukas. Dari Lukas, Bang, dan juga dari Paulus. Ayo. Bingung kan? Sekarang, oh jadi Anda lebih percaya sekarang kepada Lukas sama si Paulus gitu? Enggak, ini demi untuk menyelamatkan Bang Luga. Lukas mengatakan Petrus itu tidak bisa menulis gitu. Lukas. Apa kata Lukas? Lukas bilang apa emang? Dia katakan Lukas begini. itu nggak mungkin ngurusin tulisan Petrus karena Petrus Dia itu dia katakan seniornya. begini, Petrus dan Yohanes ya, keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Kalau dikatakan di terjemahan lama, dia adalah orang yang awam, buta huruf Iya, dia. terus? Lalu dikatakan dia tidak berpendidikan. Betul. Sementara di dalam Galatia 2 jelas dikatakan bahwa Yesus telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi utusan bagi orang-orang bersunat. Tuh, bagi orang-orang bersunat. Sementara aku Paulus diberikan kekuatan untuk orang-orang yang tidak bersunat. Tidak Jadi ada satu. masalah. Nah, sementara muatan 1 Petrus itu semuanya untuk bangsa non-Yahudi. Berarti kalau Petrus bukan untuk orang yang tidak bersunat, tidak mungkin dia menulis surat untuk non-Yahudi. Karena non-Yahudi itu adalah orang-orang yang tidak bersunat. Ayo, sekarang Anda mau percaya Paulus katanya sebagai rasul yang harus menjelaskan itu. Nah, sekarang saya sajikan data dari rasul Anda tidak percaya? Enggak begini. Apapun omongan Anda, saya tidak lebih percaya kepada Anda daripada kepada Petrus, ya. Arti dari begini loh, mengenai aku tidak untuk bersunat, yang satu untuk yang bersunat, itu pun yang menjelaskan bukan Anda. Itu tetap yang menjelaskan Petrus, karena Petrus pun dia juga menuliskan kitab ini juga kepada bangsa-bangsa. Iya, Lalu gimana dia menuliskan ke bangsa-bangsa sementara dia diutus untuk orang yang bersunat? Yang Berarti menjelaskan masalah begini, arti dari untuk yang bersunat atau tidak bersunat, itu yang menjelaskan itu Petrus, bukan Anda. Nah, gini Bang, Tugas Anda cuma satu, sama seperti seorang perempuan yang ditidurin oleh suaminya yang bisa cuma pasrah. Sifat Anda karena satu, kenapa? Karena Anda tidak bergelar rasul, Anda juga tidak bergelar nabi. Anda cuma bergelar guru karate ataupun misalnya apalah juru masak lah. Juru masak sayur lontong. Iya, apalagi Anda cuma senang kali dia kalau digituin. Tidak Bang, gini Bang Luga. Gini Bang Luga, Petrus kita ini walaupun Petrus begini ya, Petrus itu memang ditugaskan untuk orang Yahudi, itu pertama-tama sebenarnya, tetapi setelah pada waktu Yesus di kebangkitan, Yesus berkata kepada muridnya, pergilah ke bangsa. Itu juga diomong Tuhan kepada Petrus. Aduh. Makanya kitab suci itu tidak bisa kita yang, apalagi kau cuma yang ngartikan.
Anda bukan rasul, Anda bukan nabi, kenapa harus Itu ada itu yang jelasin Lukas seperti itu? 28 nomor 19 dan Lukas seterusnya itu, itu Bang. muridnya si Atau Petrus, Markus Anda jangan belajar ke muridnya. atau Markus Dengerin, 16 dan seterusnya itu, Bang. Lukas Itu itu dibantah oleh Matius 23 nomor 15. Jadi nggak ada dengerin. jalan. Nggak ada Nggak jalan. begini. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Itu aja intinya. Nggak bisa. Karena Yesus juga berkata, jadikanlah segala bangsa muridku. Berarti Nah, itu Anda salah tuduhan. tafsir. Itu tuduhan terhadap Siapa Yesus. yang Yesus ngomong? berkata. Siapa yang ngomong? Siapa Nah, yang ngomong itu siapa yang tuduhan? ngomong begitu? Pengarang Matius kan yang ngomong gitu. Lah, Matius itu rasul. Memang kau lebih tinggi jabatannya dari Matius. Emang kau siapa kan? Kembali lagi, kau ketua mualaf center, kau bukan rasul. Tunggu dulu, Bang. Tunggu Nah, dulu. masa kau ngajarin si Matius? Tunggu dulu, Itu Bang. itu bukan ademu. Abang pernah melihat di dalam tulisan pengarang Matius bahwa dia melihat Yesus dan orang bernama Matius? Itu tidak bisa dijadikan tolak Oh, ukur. nggak bisa, Oh, enggak Bang. deh, kalau cuma Nggak kayak gitu bisa. mah nanti kau jadi Nggak saya bisa. juga bisa kok. Lugas sedang berdiri di jalanan, bisa saya tulis, saya yang nulis Nggak- tapi saya bisa Nggak kok. bisa. Bahkan Nggak ada boleh tulisan gitu. saya, coba baca buku saya mengatakan gini, Luga adalah pendiri Itu pembenaran itu. Itu nasional pembenaran minister Anda. saya. Itu Nah, berarti pembenaran saya bisa Anda. menulis tentang diri saya. Itu mah jangan gara-gara itu kau jadi menganggap si Matius itu bukan penulisnya. Lalu siapa penulisnya? Kau juga nggak tahu kecuali kau ketemu sama si Ya Matius. untuk menguji, Kau kan cuma Bang, untuk menguji nggak bisa kita gini tidak Bang Luga. bisa Begini dengerin Bang ya. Luga. Kita tidak bisa menduga-duga untuk menjebloskan orang ke Enggak, neraka. Nggak boleh begini menduga-duga Bang dengan Luga, menjebloskan orang ke neraka. begini Bang, coba Masa kau didengarkan berani dulu. banget kau dengan duga-dugaan kau bisa menjebloskan orang ke neraka? Nggak boleh Nah, seperti begitu itu. juga sebaliknya. Gini Bang, untuk membuktikan emas itu palsu atau asli, kita ambil emasnya, kita uji. Ya Betul? sekarang kau tahu Matius, kau tahu nama 12 murid aja dari Alkitab kok, bukan dari Al-Quran kok. Itu aja kau udah Iya, kalah. makanya ini yang kita bahas. Celakanya kita Al-Quran pandang. aja nih ya. Kalau misalnya saya berdebat sama kamu, saya misalnya bikin aturan, jangan sebut ayat Alkitab. Kau udah kalah. Nanti ku tanya, kau tahu Petrus dari mana? Ya nggak penting Kau bagi dari saya, Alkitab. Petrus itu nggak penting. Nggak penting bagi saya, Petrus Loh, itu. kalau kau tidak tahu Petrus, kau tahu ucapan Yesus dari siapa? Yesus itu pernah Ya, hidup namanya. Al-Quran cukup bagi kami. Oh, nggak bisa Al-Quran sudah kejadian. cukup. Ani Masalahnya Yesus abudullah rabbi wa salah besar rabbakum. kau. Nggak bisa kau. Kok bisa kayak gitu? Dengerin. Nggak bisa kau menceritakan orang yang pernah hidup dengan cara mimpi-mimpi dengan naik langit karena orangnya pernah hidup. Misalnya gini, Bukan mimpi, sama Bang, seperti bukan ini. mimpi. Kau Tapi sekarang menceritakan Presiden Jokowi dengan mimpimu, itu orang akan ngetawain kamu. Karena kenapa? Presiden Jokowi masih hidup. Kau harus menceritakan Presiden Jokowi dengan cara kau meliput sebagai wartawan ke istana. Tapi kalau kau menceritakan Presiden Jokowi dengan mimpi, dengan apa, itu orang akan ngetawain kamu karena dianya hidup. Sama seperti Yesus. Yesus itu pernah hidup dan orang yang harus menceritakan dia nggak boleh pakai mimpi, harus dengan saksi mata dan keterangan sejarah. Itu namanya orang gila. Menceritakan Yesus dengan mimpi lah, dengan ini nggak boleh. Itu namanya stres. Karena orangnya pernah hidup, kecuali gimana kalau misalnya yang menyampaikan informasi itu pencipta langit dan bumi yang maha melihat dan menyaksikan? itu namanya pencipta langit dan bumi orang gila. Karena nggak mungkin pencipta langit dan bumi, dengerin ya, kita aja sesama manusia aja. Dengerin ya. Jangankanlah dulu Tuhan. Sesama manusia aja. Kalau kita menceritakan mimpi kita, orangnya di depan mata, itu kita bisa di depan gila. Lah kalau ada Tuhan menceritakan lagi kejadian yang sudah terjadi di depan mata, itu namanya Tuhannya orang gila. Iya dong. Jadi Anda lebih percaya pengarang yang tidak jelas daripada Tuhan pencipta langit dan bumi gitu? Iya, masalahnya lu ngomong-ngomong Tuhan, emang Tuhan teman lu? Terus tanya Tuhannya tetangga dia, ini orang gila darah nih. Tuhan itu bukan teman lu, bukan tetangga lu. Tuhan itu di sorga. Emang lu kapan lu ke sorga? Jangan segampang itu lu bilang, saya ke sorga, saya ke langit. Emang segampang itu lu bilang saya seperti itu sudah
Suaranya Bang Luga timbul tenggelam ini. Hilang-hilang timbul ini suara si Luga ini. Iya kan? Apa tuh? Nggak mungkin Tuhan mengutus, oh Luga, cobalah. Hmm. Oh, Cobalah apa? Luga, ada suaranya hilang, Bang. Jaring ini kali Gulunda. Iya. Koneksinya putus, Bang. Kok jadi saya dibilang bertetangga dengan Tuhan? Makin halus si Luga ini. Pencipta langit dan bumi dibilangnya orang gila katanya. Sementara mereka tidak paham kitab. Cobalah kita lihat tadi Yeremia 36:30. Itu kan udah jelas sekali tuh. Tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan menjadi raja di atas tahta Daud. Fakta di lapangan, emang Yesus tidak pernah jadi raja. Nah, masalahnya sekarang mereka memaksakan Yesus itu adalah raja. Hidup di dalam dunia halusinasi gitu. Jadi susah memang. Ya, susah. Nah, kalau mereka memaksakan raja perkasa, raja damai dan seterusnya ya, dan harus ada oknum kemudian yang duduk di situ sebagai raja. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu lebih pantas. Itu lebih pantas itu. Nah, kenapa dikatakan kerajaan Daud itu kerajaan yang diberikan oleh Allah kepada keturunan para nabi, keturunan Abraham? Ya karena memang Tuhan yang memberikan jalan untuk itu. Dia menjadi raja kemudian. Berarti itu adalah tahta yang dihadiahkan oleh pencipta langit dan bumi kepada Daud. Nah, tahta Daud. tahtanya tuh di sebelah kanan Allah, tahtanya di sebelah kanan Allah. Mesias itu duduk di sebelah kanan Allah. Kapan Di Daud dalam duduk di sebelah Kejadian kanan Allah? Bang 49 diterangkan, tidak akan berpindah kerajaan itu sebelum yang berhak itu datang. Ketika yang berhak itu datang, kerajaan itu berpindah. Nah, sekarang Iya, kerajaan yang masih berdiri kokoh sampai hari ini itu di mana? Siapa iya, rajanya dikatakan pertama? di Matius 22 kan dikatakan bahwa Mesias itu akan duduk di sebelah kanan Allah. Siapa yang bisa menggenapi ini? Kapan Nah, sementara Yesaya 45:6 tidak ada Tuhan di luar dia. Tidak ada Tuhan yang duduk di samping kanannya, samping kirinya, samping depan, belakang, muka, belakang, atas, bawah, senggol, kanan, kiri. Itu yang ngomong. Nggak Jangan ada. kau ngajarin Yesus, weh. Kau jangan ngajarin Yesus. Kok kau Yesus jadi kau tidak lebih pernah. pintar? Iya, dia Yesus pun itu kalau duduk di bilang, atas, dia di sebelah kanan Tuhan, dia tidak menjadi Tuhan, Bang. Tidak menjadi Tuhan dia. Cuma bukan kau duduk-duduk di yang situ. ngajarin, kan gue bilang. Ya, kalau saya pinjam Kau bahasa sebagai- Bang Luga ini, Yesus itu duduk di sebelah kanan sambil ngopi-ngopi lah, sambil ngintip-ngintip. Oh, Tuhan itu ternyata. Yesus Kan di gitu, sebelah Bang. kan begini ya. Kan Yesus bilang Mesias itu harus duduk di sebelah kanan Allah. Ayatnya Ya, mana? sebagai Mesias, ya nggak apa-apa. Tapi faktanya, yang duduk di sebelah kanan itu adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Itu faktanya. Nah, ketawa kan? Nah, ketawa dia. Apa pembuktiannya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Bukan fakta. Kita nggak perlu kemudian ayat. Jangan ngomong. Oh, bukan omongan kau yang didengar. Nggak Kan ku bisa. bilang kau ketua Makana mualaf, Muhammad dan kau aba bukan ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa hataman nabiyyin. Itu faktanya. Dia yang bertahta kemudian mengajarkan hukum-hukum Tuhan di atas muka bumi, bukan Yesus. Yesus nggak pernah mengajarkan hukum Tuhan di atas muka bumi, nggak pernah. Dia cuma mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Cakupan ajarannya kecil sekali, cuma se-RT. Tapi kalau baginda Rasulullah SAW sebagai wakil Tuhan untuk menegakkan hukum-hukum di atas muka bumi ini, itu lebih pantas dikatakan duduk di sebelah kanan Tuhan. Bukan begini loh, bukan menurut pendapat kamu sekarang yang mau dibahas. Ini kita ngomong pakai ayat, pakai dalil. Ini kan fakta di lapangan. Kalau Anda memaksakan Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan, enggak ada itu cerita. Ini saya bacain ya, ini saya screen ya. Ibrani 1 ayat 3 nih. Paulus. Iya dengar ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah
dan gambar wujud Allah menopang Ya segala ampun. sesuatu dengan Sampai firman-Nya. sampai segitunya ayat Bentar, itu bentar, apa bentar. data itu dibuat. Bentar dulu. Dan setelah ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari para malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Sekarang kutanya, Muhammad dulu di mana? Muhammad jasadnya aja masih di kuburan. Gimana sih lo? Abang, saya katakan kepada abang, di dalam pengajaran abang sendiri dikatakan. Ini kitab loh, bukan saya ngarang-ngarang. Jadi saya itu ada data, Bang. Kalau berbicara itu harus punya data. Ya. Data yang apa coba? Bukan. Abang pernah nggak membaca di dalam kitab abang bahwasanya tidak ada seorang yang lebih besar daripada Yohanes? Ya, tidak ada manusia yang kemudian lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Ya, ya. Terus? Nah, Yesus manusia atau bukan? Manusia. Nah, berarti Yohanes lebih besar, Bang. Yohanes berkata, siapa yang datang dari atas, dari sorga itu. Ya, bahaya itu kalau itu Anda jadikan. Siapa yang berasal dari bumi adalah orang-orang di bawah. Itu kata Yohanes. Ya, itu kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ya, Yesus datangnya dari atas, dari sorga. Muhammad bukan dari sorga. Muhammad itu di bumi datangnya. Jadi orang yang dari atas itu lebih besar dari semuanya. Itu masuk akal. Yesus itu turun dari sorga. Tentu orang yang turun dari sorga itu lebih besar dari semua orang yang ada di muka bumi ini. Termasuk Muhammad, termasuk Musa. Jangan kau bolak-balik. Makanya Yesus mati, bangkit, naik lagi ke sorga. Muhammad mati nggak bisa naik. Kau sadar, Juma? Enggak, Bang. Kau dibaptis lah. Nanti aku yang baptis kau. Begini loh, Bang. Kan ada pernyataan di dalam kitab abang sendiri bahwa manusia yang dilahirkan dari wanita tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Nah, Yesus dilahirkan dari wanita. Nah, berarti kedudukan Yohanes lebih tinggi daripada Yesus. Bagaimana mungkin kemudian dia mau duduk di atas kita tanya lagi kepada Yohanes. Iya, kita nggak bisa mengartikan. Kita kembalikan lagi kepada Yohanes. Apa pendapat Yohanes tentang Yesus? Di dalam Lukas 3 ayat 16, Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi kemudian daripada aku kuasa dari pukuk membuka hilang lagi Bang Luga. Hilang lagi Bang Luga. Hilang suaranya. Itu kitab abang loh yang mengatakan itu. Jadi tidak bisa kita ngarang-ngarang Bang. Jadi kalau Anda mencari Tuhan, carilah Tuhan yang lebih besar dari Yohanes. Karena kitab Lukas itu jelas mengatakan bahwa Yohanes lebih besar dari Yesus. Kan begitu. Gimana ceritanya Yesus bisa jadi Tuhan? Mengalahkan kebesaran Yohanes aja tidak bisa. Gimana itu Bang? Berpikirlah, cari Tuhan yang lebih besar, yang lebih hebat. Ya kan? Jangan mencari Tuhan yang lebih kecil dari Yohanes. Lukas 7 kan jelas dikatakan itu. Kecuali kalau abang tidak percaya kitab abang sendiri kan, ya itu penyakit namanya. Aku berkata padamu di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Nah, Yesus dilahirkan oleh perempuan.
Berarti dia tidak lebih besar daripada Yohanes, kan Nggak gitu, bisa Bang. seperti itu menafsirkan kitab suci sesuka hati loh. Kita tanya Loh. lagi ke Yohanes, menurut ke Yohanes. Ini perkataan Yesus loh. Iya, kalau kita ingin tahu tentang siapa Yesus, kita kembalikan lagi ke Yohanes. Nah, Apa benar tuh. itu? Iya, nanti kita larikan ke Yohanes. Oke, Ya. nggak apa-apa. Ah, Yesus kata juga berkata, Yohanes? tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan berarti si Yohanes sudah dianggap lontong. Enggak, itu setelah Yohanes. Itu setelah Yohanes. Coba apa perkataan Yesus di dalam ini? Asprinya Yesus, Aspri. Enggak, coba Abang lihat di dalam Matius 21 nomor 31. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Matius 21 nomor 31 32. Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal yang percaya kepadanya, ya, mereka lebih duluan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Hanya karena percaya kepada Yohanes. Jadi orang tidak perlu percaya pembaptisan, Yesus mati di atas tiang salib, orang masuk ke dalam surga. Karena Yesus mengatakan, pelacur-pelacur yang percaya kepada Yohanes lebih duluan masuk ke dalam surga daripada Bang Luga. Kan itu data, Bang. Oh, Nggak bisa. kita nggak bisa baca ayat sepotong-sepotong. Yohanes Ini 3:18. perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai artinya rentenir, dan perempuan sundal artinya pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya kepada Yohanes. Maksudnya gini loh, Nah, dia kan percaya begitu. kepada Bukan Yohanes. percaya kepada Tuhan datang dalam rupa manusia, mati di atas tiang salib. Itu adalah oleh-oleh dari pengarang kitab Anda untuk orang Romawi dan Yunani. Tapi yang Yesus katakan, pelacur, rentenir, pemungut cukai. Masuk ke dalam kerajaan Ya. Allah, kerajaan di kerajaan Allah emang siapa? Ya, Masuk ke orang-orang dalam yang kerajaan percaya Allah. kepada Lalu Yohanes. Orang yang percaya kepada Yohanes bahwa Yesus itu Yohanes aja adalah menunjuk utusan Yesus. Tuhan. Kan begitu, Abang. Dengerin, Yohanes ketemu Yesus. Yohanes bilang apa? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, Kata nggak ada urusan dengan itu. Tapi yang pasti Yesus menghapus dosa itu kenapa? Kalau dia diikuti ajarannya. Dengerin Kalau ya. tidak diikuti ajarannya, dosa yang mana yang mau dihapus? Sekarang yang dinanti-nantikan bangsa Israel itu bukan Yohanes tapi Mesias. Iya, Makanya tapi Mesias itu bukan Yesus. oh, salah besar kau ini. Makanya dengerin dulu kan. Makanya Yeremia kan 36 nomor 30 itu nggak bisa, Bang. Nggak bisa lolos dari sana, dengerin. Bang. Dengerin ya. Jadi waktu itu ahli-ahli Taurat mendatangi Yohanes. Kau ngapain kau baptis-baptis orang? Oh, saya adalah orang yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya yang berseru-seru, luruskan jalan Tuhan. Yohanes berseru-seru untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Lalu Yohanes berkata kepada Yesus, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Berarti Yesusnya adalah Tuhan. Nah, Yohanes itu cuma orang yang mempersiapkan jalan Itu untuk datangnya Mesias. tafsiran orang yang mau menyembah anak Maria. Dengerin. Karena Yohanes membantah dirinya, saya bukan Mesias. Lalu kenapa lu baptis orang? Iya, saya memang membaptis orang, tapi saya bukan Mesias. Lalu Mesiasnya yang mana? Makanya di dalam 1 Yohanes, para murid-muridnya Yohanes itu mencari Mesias itu mana. Kami udah menemukan Mesias. Makanya murid-muridnya Yohanes beralih kepada Yesus. Makanya sebagian dari murid Yohanes itu menjadi muridnya Yesus. Karena yang mau dicari fokus utamanya ini mau mencari Mesias, bukan mau mencari Yohanes. Yohanes itu cuma nabi biasa. Ya, tapi dia lebih besar dari Yesus. Orang yang percaya kepada dia juga langsung surga. Oh tidak, kau salah besar. Yohanes saja mengatakan. Ini pernyataan Yesus sendiri di dalam Matius 21 nomor 31. Kau salah menafsirkan. Kamu nggak bisa seperti itu karena Yohanes berkata, aku datang membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripada aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lu jangan menyesatkan orang, nggak boleh begitu. Enggak, ini fakta di dalam kitab saudara sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Itu yang Tuhan. ngomong siapa? Karena Yesus. Yesus. Ah iya.
Hah. Jadi Bukan orang yang Yohanes, percaya kepada Yohanes akan Bukan masuk ke orang- dalam surga. Kok bukan orang yang percaya? Loh, kayak mana ceritanya abangku Itu ini? artinya bukan orang yang percaya kepada Yohanes, di situ salah kau. Wah. Tetapi orang yang Baca nomor masuk ke dalam. 32-nya. Ini abang ini, jangan menyesatkan lah, enggak bagus. Kau baca. Mana ada Yesus suruh Baca. orang percaya? Iya, baca nomor 32-nya, Bang. Apa Matius kayak berapa? orang mandul? Matius 21. Nah, ini kayak bom ini juga enggak tahu Bible ternyata juga. Cuma King of Matius King aja yang kita tahu. berapa? Siapa di antara kedua orang itu yang akan melakukan kehendak ayahnya? Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai. Itu kan jelas, Bang. Ayat 32-nya coba. Apa yang dikatakan? 32. Apa yang dikatakan? Menunjukkan jalan kepadamu dan kamu tidak Tapi yang percaya Anda kan orang-orang- cuma menunjukkan jalan kebenaran, bukan percaya kepada Yohanes, menunjuk jalan kepada kebenaran, bukan Yohanes itu kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 6, akulah kebenaran dan hidup. Gimana sih? jelas di sini belum ada penyaliban, belum ada kematian, dijual kemudian oleh orang-orang yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan. Pemungut cukai, orang-orang sundal itu sudah lebih dulu masuk ke surga. Padahal Yesus belum disalib. Coba baca. Baca. Ikra. Ini aja kau baca dulu ya. Kau baca Lukas 7 ayat 32 ya. Lukas Baca 7 lagi. Lukas 7 ayat 32. Lukas 7 ayat 32. 28. Nomor 28. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. Yesus. Lukas 7 ayat 22. Apa? Nah, gini kan? Aduh. Lukas 7 ayat 20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Pada saat itu Yesus penyakit, penderitaan, dan roh jahat, dan mengambilkan penglihatan pada orang buta. Dan jawab Yesus kepada mereka, pergilah, katakan kepada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Jadi Yohanes ini masih menunggu seseorang. Tolong tanya Yesus. Iya, memang menunggu seseorang, tapi itu bukan Yesus. Iya, bukan Yesus yang ditunggu. Makanya itu siapa? Untuk Yesus. Makanya dia mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aduh, kurang jelas apa sih itu? Jadi kalau kamu masuk neraka nanti Jumat udah jelas, alasannya udah jelas. Kenapa rupanya? Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi yang ditugaskan untuk mendahului kedatangan Mesias. Iya, dan Mesiasnya itu bukan Yesus. Oke, kita baca ya. Mesias itu bukan Yesus. Kau bilang, coba buka Markus 14 ayat 62. Markus 14 ayat 62. Saya bacakan ya. Kau bilang Yesus bukan Mesias. Oke, ayat 61 saya bacakan. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Maka imam besar itu mengoyak. Yang dia katakan dirinya apa di situ? Mendengar hujatnya terhadap Allah. Dia katakan apa dia? Anak manusia kan? Akulah dia. Kan ditanya apakah engkau Mesias? Akulah dia. Iya, Mesias. Iya, Mesias, dan dia adalah anak manusia. Kan gitu? Iya. Yesus kan Mesias kan? Mesias itu banyak, Bang. Mesias itu banyak. Kores juga Mesias.
Harun juga Mesias, Daud juga Begini, Mesias, kalau Saul juga begitu juga Mesias, Gentong juga Yesus juga Mesias. Mesias. Dengerin, Kan Gentong gitu. juga Mesias. Karena di Oh, dalam kitab suci itu eh. kendi tuh apa cangkir-cangkir juga diurapi. Iya, tapi Berarti kan yang dimaksud Mesias di situ orang yang diurapi, bukan candi yang diurapi. iya, makanya arti Mesias itu banyak. Bisa gentong, bisa candi, bisa kendil, bisa teko. Yang dimaksud dengan Mesias itu adalah raja yang diurapi. Makanya di dalam Nah, Mazmur 1 salah. ayat 2. Makanya aku bilang kalau berbicara mengenai raja, maka bukan Yesus. Kalau dibilang Mesias, ya umat Islam juga paham dia adalah Al-Masih. Tapi kalau dibilang raja yang akan melanjutkan Coba kamu baca lagi. tahta kerajaan, Coba bukan kamu baca. Yesus. Nih, Gitu. coba kamu baca Matius 22. Karena dia tidak begitu dia lahir, kerajaan Daud sudah nggak ada. Mau kayak mana dia mau jadi raja? Supaya kamu tahu arti Mesias, supaya kau jangan bilang apalah gentong lah Mesias. Bukan, memang arti Mesias itu yang diurapi. Tapi Mesias itu apa? Coba kita baca Matius 22 ayat 41. Ketika orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh menyebut dia tuannya? Pertama gini, Nah, bentar dulu. Justru itu yang dimaksud Tuhan di situ bukan Yesus. Dengerin dulu. Menurut Yesus ya dan menurut Daud, Mesias itu adalah bos dari para nabi. Nah, Daud aja, dengerin, Daud menyebut Mesias itu Tuhan. Tuhan. Nah, ya, itu berarti, betul. Dengerin dulu. Berarti Mesias itu adalah bos dari para nabi karena Daud itu nabi. Nah, bos para nabi tidak mungkin mati dibunuh oleh manusia. Itu kan menurut pendapat keluargamu. Bos para nabi itu sudah pasti berhasil menegakkan aturan Tuhan di atas muka bumi. Kalau nabi-nabi yang lainnya gagal, maka bosnya nabi itu yang harus berhasil. Kena dia di situ. Jangan kau yang ngajarin nabi-nabi, kau kan sebagai orang awam. Guru karate, jangan kau yang ngajarin para nabi, biarkan para nabi yang ngomong. Ini gila-gila ini yang satu. Kau jangan ngajarin nabi karena kau bukan nabi, kau jangan ngajarin rasul karena kau pun bukan rasul. Raja Nabi bilang begini, Bang Luga, Raja Nabi bilang begini, menurut Anda kan dia Raja Nabi. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Dia itulah Raja Sang Nabi, Raja seluruh Nabi, yang mengajarkan segala sesuatunya. Yesus bukan. Sabar dulu. Kau nggak usah ketakutan, dengerin ya. Lalu Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Berarti Tuhan berfirman kepada Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu taruh di bawah kakimu. Jadi musuhnya Mesias. Nah, itu tidak terjadi terhadap Yesus. Justru dia yang dibunuh oleh musuhnya. Itu fakta, Bang. Makanya aku bilang, kalian keliru kan saya bilang, Mesias yang ditunggu itu sebagai nabi. Yesus. Biarkan nabi yang ngajarin bukan begitu. Bukan. Justru saya meluruskan ajaran nabi yang dibengkokkan oleh Luga in the gang. Kecuali misalnya ada Yesus ajaran itu tidak pernah dipanggil Tuhan oleh Daud. Kan saya bilang cuma. Tidak mungkin seorang anak dipanggil Tuhan oleh bapaknya. Itu anak durhaka namanya. Jadi dia Jangan harus kau berasal yang dari karena kau bukan penulis kitab. Biarkan penulis kitab itu yang menjelaskan, bukan kau. Apalagi kau kan cuma ketua mualaf. Tapi kan kita harus melihat fakta, Bang, di lapangan. Bukan begitu. Kita ada nabi, ada rasul. Kita jangan ngajarin rasul. Umur mereka juga udah jauh lebih tua dari kau, cuma mereka udah 3000 tahun yang lalu hidup. Ya, tapi kan rasul-rasul itu tidak tahu bahasa Indonesia, Bang. Saya tahu. Bukan masalah bahasa, kan dikatakan begini. Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kaki. Jadi musuhnya Mesias ini akan dijadikan tumpuan kakinya. Apakah Juma ini termasuk musuhnya Mesias? Akan dijadikan tumpuan kakinya. Faktanya Yesus sekarang itu tidak bisa ngapa-ngapain, Bang. Justru dia yang dibunuh oleh musuhnya.
Gimana dia mau Faktanya mau- kata siapa? Kata siapa? Lah faktanya dia berumur 30 tahun kurang lebih, dikejar-kejar sama musuhnya, malah dibunuh oleh musuhnya kan. Jadi bagaimana mungkin kemudian dia mau melihat musuhnya dihancurin sama Tuhan? Tidak kan. Yang benar itu adalah oknum yang datang setelahnya, yang membawa hukum Tuhan berapi-api di tangan kanannya untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa. Yesus mana ada, dia cuma mutar-mutar di Galilea. Gimana itu abang ini? Terlalu tinggi hayalan abang. Yesus untuk menjadikan Yudas taat kepadanya saja nggak bisa. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya Yesus itu Mesias, ya Islam menyebutnya Al-Masih. Tapi kalau yang dinubuatkan menjadi nabi besar, menjadi rasul yang hebat, yang mengajarkan segala hukum-hukum Tuhan ke bangsa-bangsa, bukan Yesus. Tapi yang Yesus nubuatkan di dalam Yohanes 16, nomor 7 sampai nomor 15. Itulah dia. Yang Yesus minta di dalam Yohanes 16 nomor 14, itulah dia. Jadi bukan Yesus. Ya, adalah benar jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh penolong lain itu tidak akan datang. Maka dia harus pergi, kemudian akan diutus penolong lain. Penolong Ya. lain itulah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum dan Siapa akan itu? mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa gitu loh. Siapa itu? Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Emang si alaihi Petrus wasallam. pernah ngomong kalau roh kebenaran itu Muhammad? Ya, ini perspektif saya sebagai seorang muslim, karena itu tidak bisa didudukan ke Makanya Yesus. Kamu tidak punya Nah, itu kan hilang lagi suaranya kan? Hilang lagi. Itu ada Pak Robert, Bang Juma, disapa dulu. Pak Robert. Mungkin mau Robert. berdialog ya. Selamat malam.